Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Rahaya dengan NIM 24160080. Kelas Persya C, matkul yaitu fikih, dengan dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang taharah. Secara bahasa, taharah berarti bersih atau suci. Dalam Islam, maknanya lebih dari, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis supaya kita beribadah dengan hati yang bersih dan tubuh yang suci. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku-siku. Nah, hadas sendiri ada dua, yaitu hadas kecil yang disucikan dengan wudhu, dan hadas besar yang disucikan dengan mandi wajib. Kalau tidak ada air, Islam memudahkan dengan cara tayamum menggunakan debu yang bersih. Nah, sedangkan najis seperti kotoran atau darah disucikan dengan air sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Dan ingat, air yang digunakan harus air suci dan mensucikan, seperti air hujan, air sumur, air sungai. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, menjaga kebersihan bukan cuma soal tubuh, tetapi juga kebersihan hati dan lingkungan kita. Nah teman-teman, rukun-rukun taharah. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Syarat sah taharah, yang pertama itu beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik atau sudah mencapai usia dewasa, yang keempat masuk waktu sholat fardu, yang kelima tidak dipaksa, yang keenam atau yang terakhir terdapat air bersih, yang suci, dan debu untuk ditayamum. Apa sih manfaat dari taharah? Yaitu menjaga kebersihan diri, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari kata bahasa Arab as-sholah, yang berarti doa atau permohonan kebaikan. Sedangkan secara istilah, yaitu sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu, dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu dan ketentuan. Jadi teman-teman, sholat bukan hanya sekedar kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui permohonan ampunan serta mencari ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Kabut ayat 45, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi teman-teman, sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu yaitu sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Selanjutnya sholat sunnah itu seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat sunnah lainnya. Sah sholat meliputi suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui masuk waktu sholat, dan niat. Selanjutnya materi ketiga, yaitu tentang puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri, sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih teman-teman, puasa bukan hanya menahan lapar ataupun haus, tetapi juga menahan emosi, amarah, dan perbuatan dosa. Tujuannya adalah untuk melatih diri menjadi pribadi yang sabar, disiplin, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa puasa bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuatkan ketakwaan seseorang muslim. Dalam Islam, puasa paling utama adalah puasa Ramadan yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh setiap tahun. Selain itu terdapat pula puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis,
puasa Arafah dan puasa Syawal. Selanjutnya, syarat sah puasa yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu balik, yang ketiga itu berakal sehat, dan yang terakhir itu suci dari haid dan nifas. Dari selanjutnya yaitu zakat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah pengeluaran sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang telah diterapkan oleh syariat Islam. Jadi ini teman-teman, zakat bukan hanya kewajiban tetapi juga bentuk kepedulian sosial. Melalui zakat, seorang muslim membantu sesama yang membutuhkan sekaligus membersihkan harta dari sifat kikir dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta. Dalam Islam, terdapat dua jenis zakat utama. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua itu zakat mal. Jadi ini teman-teman, zakat fitrah itu yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa. Dan selanjutnya, zakat mal itu merupakan pengeluaran dari harta yang setelah mencapai nisab dan haul, seperti emas, uang, hasil perdagangan ataupun pertanian. Selanjutnya itu teman-teman, adapun penerima zakat disebut dengan asnaf, yaitu terdiri dari 8 golongan. Yang pertama itu fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga itu amil, yang keempat itu mu'alaf, yang kelima itu riko atau hamba sahaya, yang keenam itu garin, orang-orang yang berutang, yang selanjutnya fisabilillah, dan terakhir ibnu sabil yaitu musafir. Dari kesimpulan tersebut dapat kita simpulkan yaitu zakat merupakan pengajaran umat Islam untuk berbagi rezeki, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama muslim, serta menjaga keseimbangan sosial dan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan zakat, seorang muslim tidak hanya mensucikan hartanya, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan keadilan sosial di tengah kehidupan umat manusia. Selanjutnya, materi tentang wakaf. Secara bahasa, wakaf berarti menahan atau berhenti. Sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya dan digunakan untuk kepentingan umum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Namun hasil dimanfaatkan dapat terus digunakan untuk kebaikan. Ini teman-teman, contoh dari wakaf yaitu mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, sekolah, dan pesantren. Mewakafkan Al-Quran untuk tempat ibadah ataupun lembaga pendidikan. Selanjutnya, wakaf uang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, belanjakanlah sebagian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang meninggalkan dunia, maka terputuslah amal kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Wakaf termasuk sedekah jariah, yaitu amal pahala terus mengalir meskipun orang yang beramal telah meninggal dunia. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu wakaf bukan hanya ibadah yang berkaitan dengan harta, tetapi juga wujud kepedulian sosial, memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Melalui wakaf, seorang muslim dapat meninggalkan warisan kebaikan yang abadi di dunia dan menjaga tabungan di akhirat. Selanjutnya, materi terakhir yaitu haji. Secara bahasa, haji berarti berkunjung atau menuju ke tempat yang mulia. Secara istilah, haji adalah tempat ibadah ke Baitullah, Ka'bah, di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu pada waktu dan dengan syarat-syarat telah ditetapkan oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi yang mampu menggandakan perjalanan ke Baitullah.
Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya, baik dari segi fisik, finansial, maupun keamanan perjalanan. Selanjutnya, rukun-rukun haji. Yang pertama itu ihram, yang kedua itu wukuf di Arafah, yang ketiga itu tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Selanjutnya, syarat wajib haji. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima itu mampu, yang keenam itu aman, yang ketujuh itu mahram. Jadi teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.